Pernah nggak sih lo pulang kerja dengan kondisi lelah, sampai rumah malah lihat si kecil asyik nunduk terus di depan layar. Baru diingatkan sekali, dianya malah cuek atau bahkan berani balik marah. Rasanya tensi langsung naik dan pengen langsung ngegas kan? Halo ayah hebat di seluruh Indonesia, selamat datang kembali di channel kita. Fenomena anak yang seolah sulit lepas dari gadget memang seringkali bikin emosi kita sebagai orang tua meledak. Rasanya tangan ini gatal ingin langsung menyita HP-nya dan memberikan ceramah panjang lebar dengan suara tinggi. Tapi jujur deh, apakah cara ngegas itu selama ini efektif? Seringnya yang terjadi justru perang urat saraf atau si kecil malah makin menjauh dan tertutup dari kita. Kita harus sadar bahwa di era digital ini, gadget bukan lagi sekedar mainan, tapi sudah menjadi bagian dari lingkungan sosial mereka. Tantangannya bukan lagi soal bagaimana cara menjauhkan mereka secara total, tapi bagaimana kita sebagai ayah bisa memimpin dan memberikan batasan tanpa harus kehilangan kontrol emosi. Emosi yang meluap hanya akan merusak ikatan emosional yang sudah susah payah kita bangun. Di video kali ini, kita akan bedah tuntas. Kenapa sih lo nggak perlu lagi pakai urat buat ngatur screen time anak? Ada langkah-langkah praktis dan pendekatan psikologis yang jauh lebih ampuh untuk membuat si kecil patuh tanpa merasa dipaksa. Kita akan belajar cara membangun kesepakatan yang sehat, menjadi teladan yang nyata, dan mengubah gadget dari musuh menjadi sarana belajar yang terkontrol. Jadi, tarik nafas dalam-dalam, simpan dulu amarahnya, karena kita akan belajar cara yang lebih elegan dan efektif. Nah, penasaran kan gimana langkah konkretnya supaya si kecil bisa nurut tanpa lo harus teriak-teriak? Yuk, kita masuk ke pembahasan detailnya setelah yang satu ini. Tetap di sini, karena ayah tenang, keluarga pun senang. Kita mulai dari poin yang paling krusial, yaitu prinsip ayah adalah cermin. Seringkali kita lupa bahwa anak adalah peniru ulung. Kalau kita menyuruh mereka berhenti main game sementara tangan kita sendiri tidak lepas dari ponsel, pesan yang tertangkap oleh mereka adalah ketidakadilan, bukan disiplin. Jadi, langkah elegan pertama adalah menunjukkan bahwa lo punya kontrol penuh atas gadget sendiri. Coba, praktekkan no phone zone saat di meja makan atau saat sedang berngobrol dengan si kecil. Hadirlah sepenuhnya secara fisik dan mental di depan mereka. Setelah teladan terbentuk, masuk ke langkah kedua, membangun kesepakatan digital. Alih-alih memberikan perintah sepihak atau marah-marah saat waktu habis, ajaklah anak berdiskusi. Tanyakan pendapat mereka tentang batasan waktu yang sehat. Saat anak merasa dilibatkan dalam pembuatan aturan, mereka akan merasa memiliki tanggung jawab, bukan merasa sedang dijajah. Buatlah semacam kontrak tertulis yang sederhana namun jelas, mengenai durasi, waktu penggunaan, dan jenis konten yang boleh diakses. Dengan cara ini, lo tidak perlu lagi ngegas atau beradu argumen. Lo cukup menunjuk pada kesepakatan yang telah dibuat bersama. Konsistensi dalam menjalankan aturan ini jauh lebih ampuh daripada 1 jam omelan yang hanya akan masuk telinga kiri dan keluar telinga kanan. Ingat, ketegasan yang tenang jauh lebih berwibawa dibanding teriakan yang emosional. Sebagai penutup, ingatlah bahwa tujuan utama kita bukan sekedar menjauhkan anak dari layar, melainkan melatih mereka agar bijak dan bertanggung jawab dengan teknologi. Lo tidak perlu menjadi polisi yang galak di dalam rumah, cukup menjadi mentor yang sabar dan konsisten. Ingat, saat lo berhasil mengontrol emosi tanpa perlu ngegas, lo sebenarnya sedang mengajarkan anak cara paling efektif untuk mengontrol diri mereka sendiri. Konsistensi lo dalam menjalankan kesepakatan tanpa amarah akan menumbuhkan rasa hormat anak secara alami. Mari, kita jadikan gadget sebagai sarana pendukung pertumbuhan, bukan penghalang hubungan emosional antara ayah dan buah hati. Dengan ketenangan, otoritas lo akan jauh lebih didengar daripada melalui teriakan yang penuh emosi. Thank you sudah menyimak tips ini sampai akhir. Semoga dengan cara-cara yang lebih tenang ini, suasana rumah jadi lebih harmonis dan anak tetap bisa bereksplorasi di dunia digital dengan aman. Teruslah berproses menjadi orang tua yang lebih baik setiap harinya. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Ayah tenang, anak senang, keluarga cemerlang.